Halo dulur, selamat siang. Pada kali ini saya akan melakukan pemupukan terhadap tanaman jengkol saya. Ini bertepatan untuk usia tanaman jengkol saya ini 45 hari setelah tanam, atau dia 1 bulan lebih 1 minggu. Ini memang dia masih di fase vegetatif. Untuk pemupukan kemarin saya lakukan dengan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Saya tambahkan dolomit sedikit untuk lingkaran daripada tanaman jengkol ini. Nah, karena memang kita belum melakukan pemupukan kimia secara maksimal, maka hari ini saya akan melakukan. Nanti kita melakukan memang diupayakan tanah di sekitaran daripada tanaman jengkol ini dalam keadaan lembab atau basah. Memang pemupukan pada kali ini saya mencegah ataupun mengantisipasi daripada tanaman jengkol saya yang terkena bercak gosong. Selain kita mencegah, kita juga akan mengobati. Dengan demikian, pupuk yang saya gunakan memang berperan penting menambahkan unsur hara yang terkandung di dalamnya untuk mengobati, agar untuk memperoleh hasil yang maksimal mungkin sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Begitu dulu. Ini dia jengkol hibrida. Ini stekan, begitu dulu ya. Itu bekas stekannya. Ayo kita langsung saja lihat bagian tanaman jengkol saya yang terkena bercak gosong pada daunnya. Setelah saya mengamati beberapa hari, memang bercak gosong tersebut tidak disebabkan oleh jamur, melainkan dia memang kekurangan unsur hara. Seperti yang saya katakan tadi, dari awal saya belum melakukan pemupukan kimia secara maksimal. Misalnya seperti ini, ini kan ada bercak gosongnya. Dia kalau memang terkena jamur, biasanya di sini nih kalau kita melihat di pagi hari itu seperti embun, namun ini tidak, begitu dulu ya. Makanya pupuk yang kita gunakan fokus untuk mengobati serta mencegah sebelum terjadi, begitu dulu ya. Makanya pupuk yang saya gunakan memang perpaduannya maksimal untuk hari ini. Ayo kita langsung saja melakukan pengoplosan pupuknya. Ini memang di bagian daripada sekeliling daripada jengkol ini sudah saya melakukan pembersihan hama rumput agar dia tidak terganggu atau terserang hama yang merugikan daripada tanaman jengkol kita. Ini sekilas jambu saya. Untuk perkembangannya bagus, dia tumbuh tunas baru. Karena kita pada video kemarin juga melakukan penyemprotan hama yang ada di sekitaran jambu ini. Lain kali saya review untuk khusus jambunya, namun kita fokuskan hari ini kita melakukan perawatan terhadap jengkol. Gitu dulu ya. Ayo kita langsung saja melakukan pengoplosan pupuknya. Nah, kita mulai saja. Di sini sudah saya mempersiapkan pupuk yang akan saya gunakan. Di sini kita akan melakukan pengoplosan pupuknya. Setelah kita melihat tadi perkembangan daripada jengkol saya, ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya jengkol tersebut ada bercak daun ataupun dia bercak seperti gosong. Itu memang terjadi karena kekurangan unsur hara. Selain itu juga ada juga pertumbuhan daun yang kerdil serta keterlambatan bagian daripada pertumbuhan tunas baru. Memang tidak rata semua seperti itu, karena memang kita tahu dari awal saya melakukan pemupukan itu hanya menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Yang saya lakukan penambahan sedikit dengan dolomit. Nah, di sini bagaimana caranya agar kita memaksimalkan hal ataupun indikasi yang terjadi sehingga dapat terantisipasi. Di sini saya menggunakan pupuk NPK 1616. Di sini memang dia terkandung boronnya 0,09%. Seperti biasa untuk NPK ini dia kadarnya 16-16, artinya nitrogennya 16%, fosfat 16%, sedangkan kaliumnya juga 16%. Untuk NPK ini kebetulan mereknya Cap Tawon. Ini yang akan kita gunakan. Sedangkan yang kedua ini pupuk borate 48. Ini juga Cap Tawon tuh. Untuk kandungannya memang dia memfokuskan kandungan boron, karena memang indikasi untuk perkembangan daripada daun gosong itu memang dia kekurangan unsur hara boron. Begitu dulu ya.
Di sini boronnya terdapat 45,5%, sedangkan nitrogennya hanya kisaran 0,5% dan kaliumnya cuma 2%. Karena di sini memang kita akan melakukan pertumbuhan tunas baru, pada pupuk borati 48 ini hanya kandungannya nitrogennya 0,5%, maka kita melakukan penambahan dengan NPK. Sedangkan di NPK ini juga dia setara untuk pupuk kandungannya 16, 16, 16. Sehingga di sisi lain agar mempercepat atau memaksimal pertumbuhan daripada tunas baru, saya menambahkan dengan pupuk daun atau Gandasil D. Ini memang rekomendasi untuk di fase vegetatif dia karena kandungan nitrogennya yang sangat tinggi. Begitu dulu ya. Terus yang kalsium ini memang banyak fungsinya, itu boleh dibaca sendiri. Dia juga membantu untuk mempercepat penyerapan unsur hara yang sudah kita berikan. Dia juga untuk memperkokoh dan mempercepat daripada pertumbuhan tanaman. Selain itu juga menghambat penyakit maupun memperkebal daya tahan tubuh daripada tanaman tersebut. Di sini juga kita lihat ada kandungan kalsium boronnya. Memang terdapat ada bagian boronnya untuk kalsium jenis ini, begitu dulurku ya. Nah, untuk takarnya saya sudah menyiapkan sendok takar, ini kapasitas 15 gram. Dan ini tangki kocornya kebetulan sudah saya isi air kira-kira 3/4-nya ini. Ini kapasitas 20 liter air. Kita nanti aduk dalam ember kecil ini yang sudah saya isi air bersih juga, untuk melarutkan pupuk yang akan kita gunakan. Di sini tidak lupa juga kita menyiapkan daripada tang pemotong ranting. Apabila ranting-ranting yang kerdil ataupun dia yang kurang produktif, maka wajib kita pangkas. Begitu dulu tuh. Yang pertama saya akan menggunakan dengan NPK 1616 ini sebanyak 90 sampai 100 gram. Artinya menambahkan 6 sendok daripada 15 gram ini. Begitu dulu tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kapasitasnya 90 gram. Yang saya sarankan 90 gram sampai 100 gram untuk NPK 1616 ya. Nah, ini untuk kapasitas 20 liter air, begitu dulu ya. Sedangkan untuk kalsiumnya kita menggunakan 3 sendok atau kisaran dia 45 gram. Tuh. 2, 3. Ini cara kita menambahkan pupuk agar dia hasilnya memang benar-benar maksimal apa yang kita inginkan. Begitu dulu tuh ya. Sedangkan untuk boronnya kita juga tambahkan 3 sendok atau dia 45 gram. Sama seperti penggunaan pada kalsium tadi. 1, 2, 3. Kita aduk. Memang pupuk yang saya gunakan ini mudah larut di dalam air, namun mencegah terjadinya penggumpalan sebaiknya kita aduk secara merata. Sedangkan untuk Gandasil D-nya kita cukup menggunakan 2 sendok atau kisaran 30 gram. Satu, kita tambah lagi 1 sendok agar mencapai hasil yang maksimal. Gitu dulu ya. Kita aduk sampai merata, karena memang pupuknya mudah larut dalam air. Setelah kita aduk, langsung kita tuangkan ke dalam tangki kocer yang sudah diisi air tadi. Semuanya gitu ya. Kita tambahkan air lagi ini. Tambahkan air sampai penuh. Itu dulu ya. Lalu kita terapkan nanti pada tanaman jengkol kita. Kita aduk agar memang dia tercampur merata dalam tangki kocer ini.
Ayo kita langsung aplikasikan pada jengkol kita. Nah, untuk cara penerapan pemupukannya, cukup kita siramkan pada bagian batang jengkol kita, di sekelilingnya. Ini kira-kira 2 gelas sampai 3 gelasan per batang. Nah, ini memang sistem pemupukan yang saya lakukan, sistem kocor, agar mempercepat penyerapan unsur hara terhadap tanaman jengkol kita. Nah, ayo kita lanjutkan. Nanti setiap daripada perkembangan jengkol ini terus saya update untuk perkembangannya dalam dokumentasi video. Cukup 2 gelas sampai 3 gelasan per batang. Saya juga memesan pupuk yang memang jitu. Untuk video selanjutnya saya melakukan pemupukan daripada pembibitan sawit yang saya lakukan. Itu memang pupuknya belum datang yang saya pesan. Kita tunggu untuk video selanjutnya. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk penerapan pemupukan. Kita tinggal tunggu hasilnya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat dan sesuai harapan yang saya inginkan. Itulah caranya agar kita mempercepat daripada perkembangan tunas, serta dia untuk mempercepat pengembangan daripada daun kerdil dan daun yang gosong akibat kekurangan unsur hara. Nah, sekian saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa.